Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu mengganggu. Silakan. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, sedikit mau kita ngobrol-ngobrol aja Ibu, santai aja, nggak usah ribet-ribet. Pokoknya ngobrol aja terkait dengan tugas saya ini, demonstrasi kontekstual dari guru penggerak. Gimana Bu kabar Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah. Nih saya mau izin ini Bu ya, ganggu waktunya untuk mewawancara sedikit terkait dengan tugas yang ada di guru penggerak. Kita mulai aja Bu ya, dengan keren. Yang pertama nih Bu, kira-kira ini kan biasanya kalau sebagai pimpinan di sekolah ini kira-kira kan pasti banyak kasus nih Bu. Iya. Ya kan? Kira-kira Ibu gimana nih mengidentifikasi kasus-kasus, wah ternyata ini dilema atau wah ini ternyata bujukan moral nih. Nah, itu gimana tuh Bu? Kalau untuk kasus-kasus seperti ini biasanya kita cek dulu, kita amati dulu, kita lihat-lihat dulu. Jadi nggak bisa langsung kita ambil ini harus seperti apa. Jadi ada pengumpulan data terlebih dahulu. Nah kan sekarang apa-apa selalu berbasis data ya. Jangan salah ambil keputusan. Nah, terus gimana nih Bu? Ketika Ibu udah tahu identifikasi, nah terus Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini gimana nih Bu? Kira-kira, apalagi kalau misalnya kayak misalnya kemarin ya kan ada yang protes nilainya minta dinaikin, padahal kan ya kita sebagai guru ya kan juga kan itu kan dilema tuh. Nah itu gimana tuh Bu? Ya, jadi buat kita untuk membuat satu keputusan itu segala sesuatu ada peraturan-peraturan. Dari peraturan itu pasti nanti ada sanksinya jika melanggar, ya kan? Nah kalau udah seperti ini maka kita lihat dulu ini yang mana. Jadi ringan, berat atau sangat mudah untuk diatasi permasalahan ini. Jadi tidak perlu lagi harus kita mengambil keputusan sendiri seperti itu, tapi kita lihat dulu dari kasusnya seperti apa. Oke, berarti tadi dilihat dulu nah prosedurnya gimana nih Bu kalau di sekolah Ibu? Kalau di sekolah kan kita punya tata tertib. Kalau terhadap siswa ada tata tertib siswa, kepada guru ada tata tertib guru. Kasus itu personal atau kasus yang menyangkut banyak orang. Kalau kasus itu hanya personal, kita langsung face to face aja. Kita langsung ambil keputusan di situ juga. Tapi kalau kasusnya itu banyak orang dan di situ kita lihat dia betul-betul menyalahi dari tata tertib itu, maka saya akan bekerja sama dengan tim terlebih dahulu. Apa tim dari wakil-wakil. Bila perlu kita panggil komite untuk menyelesaikannya. Nah ini Bu kira-kira supaya lebih efektif dalam memutuskan atau mengambil keputusan nih kira-kira nih pada kasus-kasus misalnya nanti udah sih nggak kasus ya kan, cuman kalau misalnya nanti ada kasus dilema ya kan, ini gimana nih Bu efektifnya menurut Ibu kira-kira gimana Bu? Kalau itu saya hadapi langsung maka langsung kita putuskan saat itu juga. Jadi tidak perlu lagi kita harus tunda-tunda. Segala permasalahan harus segera kita selesaikan. Langsung kita selesaikan. Tapi untuk masalah itu harus kita cari akar permasalahannya itu apa, dan ternyata harus mengundang banyak orang atau banyak orang di dalamnya seperti tadi saya bilang. Jadi kita tetap harus ada komunikasi dengan teman-teman yang lain. Nah, terus selanjutnya tantangannya nih Bu, tadi kan sudah efektifnya, pasti banyak tantangan lah dalam mengambil keputusan. Kira-kira tantangan dalam mengambil keputusan dalam memutuskan itu gimana nih Bu kira-kira Bu? Ya kalau untuk hal-hal yang seperti ini dimanapun siapapun pasti ada tantangannya. Gak mungkin kita membuat satu keputusan yang tidak ada hikmahnya. Pasti kita cari
cari dulu nih hikmahnya apa buat orang itu, seperti itu. Jadi kalau udah seperti ini maka kita tetap mengambil keputusan itu, bertanya kepada tim, mengambil dulu data-data yang ada. Kalau memang itu udah harus kita putuskan saat itu juga langsung kita putuskan. Oke. Nah, kalau untuk prosedurnya gimana Bu? Kira-kira ada jadwalnya atau ini harus selesai dulu atau bagaimana nih prosedur dalam mungkin ada jadwalnya atau gimana nih Bu? Kira-kira? Iya, kalau tadi di hadapan kita langsung aja gitu. Kira-kira ini bisa langsung. Oh, ini langsung aja kita putuskan. Nah, kalau harus kita rapatkan dulu, panggil orang tua, panggil ini, bahkan komite juga bisa panggil. Nanti kita bilang mungkin besok kita selesaikan. Nah, ini cukup sampai di sini dulu. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu dalam menyelesaikan kasus ini kayaknya kalau misalnya berat mungkin Ibu perlu bantuan ya. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa bantu Ibu untuk mempermudah dalam membantu mengambil keputusan dengan kasus-kasus dilema etika ini? Nomor satu tadi saya bilang, kalau di sekolah itu kita ada para wakil. Nah, kita bekerja sama dulu dengan para wakil, mencari informasi dari yang lain, baru berakhir kalau disebutnya itu konferensi pers yang semua kita panggil bersama-sama orang yang bersangkutan, kemudian para wakil juga dan komite atau stakeholder semua yang ada. Seperti itu Pak, supaya tidak salah langkah. Ya, supaya keputusan bersama ya kan. Nah, jadi dilema etika kan sebenarnya bingung antara ini gimana nih ya kan, mana terbaik ini dua-duanya benar nih ya kan, kadang-kadang banyak gitu kasus kayak gini. Ya, jadi mudah-mudahan sih obrolan saya sebentar ini dapat pencerahan buat kita bersama lah, terutama buat Ibu, buat saya dalam mengambil keputusan. Apalagi kemarin sempat ada yang bilang ya sebenarnya itu bisa viral harusnya misalnya ada yang harus kita kasih siasati bagaimana dari pemimpin di sekolah itu nerapin sampai segala macam. Itu kan juga sedikit dapat dilema etika juga dari orang tua ke sekolah ini gimana nih dari jalan tengahnya supaya lebih baik. Itu aja ya Bu ya. Mohon maaf ini sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan sehat selalu. Pokoknya panjang umur lah. Mohon maaf Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Ense. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Mohon maaf ini mengganggu waktunya ini. Sehat Pak Rahmat? Alhamdulillah. Bu Endang ini merupakan kepala sekolah SMPN 17 ya Bu ya? Betul. Alhamdulillah ya. Kepala sekolah. Jadi gini Bu, saya ada tugas guru penggerak ya kan, pendidikan calon guru penggerak, di mana di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan dilema etika atau bujukan moral ya, terkait dengan seperti itu ya. Nah, yang saya tanyakan langsung aja nih Bu ya. Biar cepat. Yang saya tanyakan itu yang pertama, kalau di sekolah Ibu ada kasus-kasus itu bagaimana nih Ibu mengidentifikasinya dulu nih? Ini termasuk dilema etika atau bujukan moral nih? Gimana caranya nih? Oke ya, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat untuk kesempatannya pada saya. Ini ujian nih untuk saya nih. Dilema etika dan bujukan moral. Kita ngobrol aja lah, santai Nah, aja. ini pelajaran saya 1 tahun lebih yang lalu ya. Karena saya juga merupakan GP ya, angkatan ke-6. Alhamdulillah. Kalau kita lihat dilema etika itu kan dengan bujukan moral adalah di mana kita taunya benar dan benar dan salah. Kalau dilema etika berarti antara benar dengan benar. Kalau bujukan moral benar dengan salah. Nah, itu kita mengidentifikasinya gimana tuh? Ya, apa yang terjadi, kejadian apa yang kita alami? Apakah kejadian itu kita ambil misalnya nih anak nyontek. Anak nyontek ini
enggak ya, walaupun tujuannya baik buat naik nilai ya Pak Rahmat ya. Benar, berarti ini termasuk bujukan moral, ya. Karena ada guru. Tapi ada nih, misalnya nyontek ketahuan, wah bisa-bisa ini nggak lulus kalau ketahuan nih misalnya ujian kelulusan US, terus kamu akan saya laporkan, nggak akan lulus gini. Nah kita pertimbangannya akan jadi dilema etika kalau kita nggak ngelulusin anak itu, ya kan satu kasus yang sama, tapi bisa jadi dua kasus yang bujukan moral dan dilema etika itu sendiri, jadi ya kita bisa menyikapi itu berbeda gitu. Jadi yang utama sih bagi saya ketika dilema etika atau bujukan moral itu kebaikan buat kemaslahatan banyak orang. Dan sebisa mungkin kita tidak bertentangan dengan norma yang ada. Jadi ada aturan juga ya, aturan-aturan itu diterapin lagi gimana caranya. Betul, nah, kalau Ibu sebagai pimpinan di sekolah Ibu, bagaimana nih Ibu nih menjalankan pengambilan keputusannya nih di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang kepentingannya sama-sama benar atau bisa dibilang dilema etika nih. Gimana nih cara ngambil keputusannya nih, ya kan? Karena ya tadi kan contohin ya sama-sama benar ya kan, dia butuh nilai, kita harus lulusin ya kan, jadi sama-sama harus benar. Nah ini gimana nih pengambilan keputusannya nih menurut Ibu nih, kalau Ibu di sekolah Ibu lah ya. Kita akan cross check dulu ya, pertama langsung cross check ke anaknya langsung, membutuhkan kejujuran dia, kemudian kita tanyakan juga kalau ujian misalnya pengawasnya atau kejadian yang lainnya pun ya, berarti kaitannya langsung dengan kejadian tersebut nih di lapangan, apa yang terjadi, kenapa bisa begitu, kemudian latar belakang apa sih gitu, dia bisa melakukan itu gitu ya. Kan kita kadang udah menjas orang karena satu hal ya, padahal ada peristiwa besar atau yang memaksa dia melakukan itu misalnya, walaupun itu sebenarnya tidak kita benarkan gitu, tapi kita harus tahu itu dan banyak mempertimbangkan dari berbagai pihak, misalnya dari teman-teman guru yang tahu, wali kelas yang tahu dia gitu ya, kemudian pertimbangan dari wakil-wakil juga kita harus mempertimbangkan kira-kira tindakan kita apa sih gitu, apalagi ini kalau kasus besar ya, kalau kasus besar. Pasti kalau biasanya sih kalau yang sudah sampai ke kepala sekolah karena besar ya. Kalau yang udah ditangani oleh wali kelas udah selesai, BK udah selesai, kesiswaan udah selesai, masih nggak sampai ke kepala sekolah dong gitu ya. Kalau sampai ke kepala sekolah biasanya biasanya udah bisa diselesaikan nih gitu. Tapi kalau udah yang sampai kepala sekolah biasanya udah yang butuh keputusan kepala sekolah nih. Kita harus melewati itu semua ya, dari mulai wali kelasnya, teman-temannya, sampai orang jadi tuanya. Jangan langsung secara prosedur, jadi nggak langsung dikit-dikit ke Kepsek ya, dikit-dikit ke Kepsek, jadi emang harus mungkin nih BK dulu mungkin gitu, jadi nggak langsung semuanya ke kepala sekolah langsung ya. Pak Rahmat udah mengalami juga selama jadi kesiswaan dulu ya pasti itu ya. Dikit Bu ya. Oke, lanjut nih Bu, jadi selanjutnya seberapa efektif nih pengambilan keputusan yang pernah Ibu lakukan nih, jadi sudah efektif apa belum nih kira-kira selama ini yang udah Ibu jalanin selama ini? Ya, selama ini sih saya masih banyak belajar ya, karena saya juga baru dan mencoba untuk memberikan keputusan yang efektif, yang ideal ya, yang seminimal mungkin tidak merugikan banyak orang, itu intinya, dan bermanfaat bagi kemaslahatan banyak orang, intinya sih kemaslahatan bagi banyak orang dan seminimal mungkin tidak melanggar norma, intinya itu sih. Nah selanjutnya kan kalau kasus pasti ada tantangannya nih. Betul. Kira-kira nih. Nah tantangannya dalam mengambil keputusan tuh gimana nih? Tantangannya kira-kira? Pasti karena yaitu kasih sayang yang luar biasa ya ke anak ya. Jadi dilema etika itu antara benar dan benar biasanya karena kita kasih sayang terus kasihan sama anak ya. Dan ini kita harus ngelihat ke belakangnya, kalau misalnya anak nggak diluluskan, terus nanti dia akan jadi lebih baik nggak gitu ya. Terus apalagi kita sebagai pendidik ya, tujuannya kan ya gitu dah ya kan, harus mau gimana ya, dia harus kita lulusin tapi dilema juga. Tapi kadang kalau kita lulusin anak yang lainnya, itu kok anak ini bisa naik nih, bisa lulus nih gitu. Jadi kita harus banyak mempertimbangkan berbagai hal ya. Nah, kira-kira kalau ada kasus di sekolah Ibu segala macam itu
kira-kira penyelesaiannya pakai jadwal atau insidentil atau bagaimana nih? Kalau kira-kira? itu tergantung kasusnya Pak Rahmat dan kebutuhan harus selesainya kapan gitu ya. Tapi bisa mungkin kita efektifkan sebisa mungkin segera selesai, secepatnya selesai. Tapi tanpa merugikan berbagai pihak ya. Kalau cepat-cepat tapi banyak merugikan pihak lain nggak akan baik ya. Kita harus melihat menggali dari berbagai sumber gitu. Oke, selanjutnya Bu, dalam menyelesaikan kasus kira-kira Ibu ada tim atau yang bisa bantu Ibu kira-kira siapa nih di sekolah? Ya, pasti ada ya. Bilang kira-kira tadi siapa aja tuh? Kalau tim utama pasti wakil dong gitu. Tapi setelah dari wali kelas, kemudian bantuan BK, kemudian bantuan para wakil ya, guru-guru yang terkait dan orang tua komite juga saling membantu pasti di sekolah saya. Ya, gitu aja nih Bu Ensa nih, kita ngobrol-ngobrol sedikit terkait dengan dilema. Mudah-mudahan pengalaman selama Ibu menjadi kepala sekolah bisa kita terapkan juga dalam mengambil keputusan. Ya kan, dari obrolan-obrolan sedikit mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan Bu Ensa sehat selalu ya. Amin. Pak Rahmat juga jaga kesehatan, CGP lembur-lembur. Alhamdulillah. Semangat, mudah-mudahan dapat yang gitu aja. diinginkan, cita-citakan. Ya, mungkin gitu aja ya Bu Ensa. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Mudah-mudahan bisa mengambil keputusan dengan bijak. Amin. Ya, nggak cuma ini aja ya, nggak cuma cerita aja. Iya, nggak cuma kita wacana, tapi emang dipraktekkan di lapangan. Emang betul. Dalam CGP ini ya emang teorinya dulu, nanti prakteknya ya langsung dengan Kepsek sendiri yang merasakan. Termasuk guru juga, nggak cuma kepala sekolah lah. Guru juga pasti emang, harus ada dilema etika dan rujukan moral pasti. Ya gitu aja Bu Ensa, mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Menjadi guru hebat selalu lah pokoknya lah, the best pokoknya. Mohon maaf lahir dan batin, saya mohon pamit ya. Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.